Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Rohaniatul Hasanah, kelas 633C31, mata kuliah Karakter Building. Di sini saya akan mempresentasikan Sustainable Development Goals atau SDGs tentang masalah gizi di Indonesia. SDGs atau Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah salah satu rencana dunia. Sebenarnya SDGs merupakan kelanjutan dari MDGs, yaitu Agenda Pembangunan Dunia pasca 2015. Indonesia juga menerapkan hal ini untuk generasi yang akan mendatang. SDGs mempunyai 17 tujuan. Yang pertama, no poverty atau tanpa kemiskinan. Yang kedua, ada zero hunger tanpa kelaparan. Ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Keempat, pendidikan berkualitas. Kelima, kesetaraan gender. Keenam, air bersih dan sanitasi layak. Yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Yang kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang kesembilan, industri, inovasi, dan infrastruktur. Yang ke-10, berkurangnya kesenjangan. Yang ke-11, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Yang ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Ke-13, penanganan perubahan iklim. Ke-14, ada ekosistem lautan. 15, ekosistem daratan. Yang ke-16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Yang ke-17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Itulah 17 tujuan yang ada di SDGs agar menciptakan masyarakat yang sejahtera. Nah, yang kita akan bahas di sini tujuan ketiga, hidup sehat dan sejahtera. Masalah kekurangan gizi masih menjadi salah satu isu penting yang dihadapi masyarakat Indonesia. Faktor kesehatan serta pemenuhan gizi yang seimbang menjadi kebutuhan dasar dan fundamental yang sepatutnya dipenuhi setiap orang. Sayangnya saat ini masih kerap ditemukan berbagai permasalahan gizi yang melanda masyarakat di tanah air. Di sini ada data-data proporsi balita mengalami masalah gizi. Di sini ada keterangannya untuk yang warna kuning, gizi kurang, dan warna biru ada gizi buruk, warna merah muda ada gizi kurang plus gizi buruk, dan yang ungu ini ada target 2019. Berdasarkan Riskedas 2018, prevalensi kurang gizi di Indonesia mencapai 17,7%. Menurut Subandi, Deputi Menteri PPN atau Kepala Bappenas, meskipun pemerintah telah menurunkan angka stunting dari 37,2% menjadi 30,8%, ia mengaku angka ini masih tinggi. Gizi buruk merupakan salah satu hal yang menjadi masalah global, termasuk juga di Indonesia. Pemenuhan gizi yang belum tercukupi dengan baik sejak dalam kandungan bayi lahir dapat menjadi pemicunya. Gizi buruk dapat berupa berat badan yang rendah, terkaitnya tinggi badan, serta tumbuh kembang yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ya, di sini ada 3 jenis masalah gizi di Indonesia. Yang pertama ada stunting atau bertubuh pendek. Stunting disebabkan karena malnutrisi atau kekurangan gizi kronis dan penyakit berulang pada anak-anak. Anak yang mengalami stunting paling umum ditandai dengan tubuh yang lebih pendek dari anak kebanyakan seusianya. Tak hanya berdampak pada kesehatan fisik, stunting juga membatasi kemampuan kognitif anak secara permanen dan menyebabkan kerusakan yang lama. Yang kedua ada wasting, bertubuh kurus.
Masalah kekurangan gizi lainnya di Indonesia adalah tingginya angka wasting pada anak-anak. Kondisi wasting ditandai dengan tubuh anak yang sangat kurus. Wasting adalah masalah kekurangan gizi akut yang disebabkan oleh penurunan berat badan secara drastis atau kegagalan dalam proses menaikkan berat badan. Anak-anak yang mengalami masalah gizi wasting ataupun kegemukan memiliki risiko kematian yang cukup tinggi. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada kasus obesitas pada orang dewasa. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa di Indonesia juga mempunyai masalah gizi, yakni kegemukan atau obesitas. Ya, untuk pencegahannya terutama harus kepada orang tua. Yang pertama harus memperhatikan gizi yang saat masih dalam kandungan. Jadi untuk ibunya harus memperhatikan gizi untuk calon buah hatinya. Yang kedua, paham betul kebutuhan nutrisi pada anak. Yang ketiga, ada pemilihan makanan. Jadi harus pemilihan yang baik dan yang buruk untuk anak. Dan terakhir, tidak berpengaruh pada gaya hidup yang serba instan. Jadi tidak terlalu sering makan makanan yang instan, junk food, seperti itu. Nah, kesimpulannya, gizi buruk merupakan keadaan kurang gizi yang disebabkan karena kekurangan asupan energi dan protein, juga mikronutrien dalam jangka waktu yang lama. Anak disebut gizi buruk apabila berat badan dibanding umurnya tidak sesuai selama 3 bulan berturut-turut. Gizi buruk atau malnutrisi dapat diartikan sebagai asupan gizi yang buruk. Hal ini bisa diakibatkan oleh kekurangannya asupan makanan, pemilihan jenis makanan yang tidak tepat, atau karena sebab lain, seperti adanya penyakit infeksi yang menyebabkan kurang terserapnya nutrisi pada anak. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.